Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kualitas. Perkenalkan, nama saya Elok Roshidah SEMM. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan identitas mata kuliah Manajemen Kualitas. Berikut identitas kuliah Manajemen Kualitas. Deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Kualitas merupakan mata kuliah yang sangat penting karena peran kualitas dan TQM dalam bisnis yang signifikan untuk menunjang kinerja bisnis. Pembahasan mencakup aspek-aspek manajemen kualitas yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Dalam 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS, mahasiswa akan melakukan pembelajaran secara aktif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok kecil mengenai berbagai konsep, teori, serta analisis dan contoh-contoh aplikasi dalam pengelolaan kualitas, pengukuran kinerja, kualitas, dan langkah perbaikannya, serta mempelajari sistem manajemen kualitas formal seperti ISO yang sangat populer dalam dunia bisnis, serta melakukan observasi lapang dengan luaran artikel ilmiah. Berikut merupakan kode mata kuliah FEMA 0193125 dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini ada CPL Kodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, mampu menguasai konsep dan teori terkait fungsi manajemen, yaitu planning, actuating, dan controlling, dan fungsi bisnis yang meliputi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional, untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Yang kedua, mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis, mampu menggunakan metode penelitian dengan tepat, serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan, mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, serta fungsi manajemen dan fungsi bisnis secara sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun rancangan penelitian yang sederhana dengan menggunakan metode penelitian yang tepat serta memanfaatkan data termasuk big data di dalamnya dalam proses analisis. Mahasiswa mampu mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari hasil mini riset untuk memberikan solusi terhadap permasalahan manajemen maupun bisnis dengan memperhatikan aspek etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu menyajikan hasil mini riset dalam bentuk laporan tertulis dan publikasi ilmiah yang sederhana, berupa bisa artikel, proceeding, atau jurnal mahasiswa, serta mengkomunikasikannya secara profesional. Selanjutnya, berikut merupakan pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Kualitas. Di sini ada referensi utama, saya menggunakan Ahmad, Manajemen Kualitas Terpadu, Rusmawati Yuni, Total Quality Management, dan Juhami, Manajemen Kualitas Terpadu. Atau dengan buku pendukung menggunakan Gotts, Oakland, Evans, dan Sila, atau buku lainnya yang relevan. Selanjutnya, ini merupakan sub CPMK, yaitu yang pertama, kemampuan akhir yang direncanakan dan ada indikator. Selanjutnya yang pertama, mahasiswa mampu memahami manajemen kualitas, terpadu, dan kontrak perkuliahan. Dengan indikatornya, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan ruang lingkup mata kuliah. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pengertian mutu dan pengendalian mutu. Di sini indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mutu, lingkungan mutu, hubungan antara mutu dengan biaya, hubungan antara mutu dengan produktivitas. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kualitas dan peningkatan daya saing. Dengan indikator, mahasiswa mampu menjelaskan kualitas atau produktivitas, kualitas, alternatif peningkatan daya saing, sebab-sebab terganggunya kualitas dan produktivitas, komponen petunjuk daya saing, dan budaya kualitas penunjang daya saing. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dalam manajemen kualitas. Dengan indikator, mahasiswa mampu menjelaskan teori manajemen Edward Deming 94, 14 titik transformasi Deming 99, pergeseran paradigma 100, mutu pada jasa pemerintahan dan pendidikan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan fokus dan pelanggan konsumen. Dengan indikator, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelanggan atau konsumen, harapan dan kepuasan konsumen, kebutuhan konsumen, internal dan eksternal, aspek marketing, pembentukan fokus konsumen. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan alat dan teknik pengukuran performansi kualitas mahasiswa, mampu melakukan mini riset tentang manajemen kualitas.
dengan indikator mahasiswa mampu menjelaskan persyaratan kondisional dalam pengurusan kualitas, pengukuran performansi kualitas pada tingkat aspek-aspek yang perlu diukur dalam program pengukuran kualitas, pengukuran performansi kualitas dalam 4 dimensi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis biaya kualitas. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis definisi dan jenis-jenis biaya kualitas, konsep dan perilaku biaya kualitas, pandangan terhadap biaya kualitas, penerapan biaya kualitas, dan mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah. Yang kedelapan, di sini ada ujian tengah semester, mahasiswa mampu menjawab soal dengan tepat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kepemimpinan dan kerjasama tim dengan indikator yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis definisi kepemimpinan, karakteristik pemimpin yang baik, dan peranan pemimpin yang baik, gaya kepemimpinan dalam konteks TQM, kepemimpinan untuk pencapaian kualitas, karakteristik dan manfaat kerjasama tim, dan mahasiswa mengumpulkan dan mempresentasikan artikel ilmiahnya. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hasil mini riset yang telah dilakukan. Dengan indikator yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mini riset tentang manajemen kualitas. Yang ke-11, mahasiswa mampu menemukan dan menganalisis kasus-kasus tentang mutu dan produktivitas. Dengan indikator, mahasiswa mampu menemukan dan menganalisa kasus-kasus tentang mutu dan produktivitas dengan studi kasus pada UMKM atau perusahaan nasional dan multinasional. Dengan mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah. Dengan indikator, mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah dengan template yang sudah ditentukan. 13, mahasiswa mampu menyusun artikel ilmiah. 14, mahasiswa mampu mengklasifikasikan, mengerjakan, dan menguraikan jawaban dengan benar, yaitu dengan sistem kuis, atau mahasiswa mampu mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal bereputasi. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan, mengerjakan, dan menguraikan jawaban dengan benar dengan mahasiswa mampu mempublikasikan ke jurnal ilmiah bereputasi. Selanjutnya ke-15, mahasiswa mampu mengklasifikasikan, mengerjakan, dan menguraikan jawaban dengan benar, yaitu dengan kuis, atau mahasiswa mampu mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal bereputasi. Selanjutnya pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Di sini indikatornya adalah mahasiswa mampu menjawab soal dengan tepat. Berikut merupakan indikator penilaian dengan metode evaluasi. Di sini ada 6 metode evaluasi. Yang pertama adalah kehadiran dengan indikator penilaiannya sebanyak 20%, yang kedua tugas individu 15%, UTS 15%, UAS 15%, presentasi 15%, dan keaktifan 20%. Dengan nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total evaluasi di atas. Berikut merupakan tata tertib kelas. Yang pertama, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan jika 1. Terlambat hadir lebih dari 15 menit, yang kedua tidak memakai sepatu, dan ketiga tidak berpakaian sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku di Untak Banyuwangi. Kedua, selama perkuliahan berlangsung, alat komunikasi harap di silent atau dinonaktifkan. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS jika kehadirannya kurang dari 60% pertemuan mata kuliah. 4. Kecurangan dalam bentuk apapun ketika tes dan ujian menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh nilai E. Yang kelima, mahasiswa yang tidak pernah hadir dalam perkuliahan namun mengikuti UTS dan UAS akan mendapatkan nilai D. 6. Mahasiswa yang tidak pernah hadir dalam perkuliahan namun mengikuti UTS dan UAS wajib mengulang mata kuliah di semester selanjutnya. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen, pengampu, dan dikumpulkan tepat waktu. Dan ke-8, aktif dalam mengikuti perkuliahan. Jadi itu merupakan identitas mata kuliah dari manajemen kualitas. Selanjutnya, di sini saya akan menayangkan berkaitan tentang video pembelajaran. Mari kita simak bersama. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka di mata kuliah manajemen kualitas. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang yang pasti mata kuliah manajemen kualitas. Namun sebelum saya membahas perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bisa dimulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Bahkan menyampaikan materi berkaitan tentang manajemen kualitas. Oke. Baik,
Ini merupakan awalan berkaitan tentang apa itu manajemen kualitas. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan berkaitan tentang apa sih definisi dari manajemen kualitas itu sendiri? Izin menjawab, Bu Ada? Elsa. Izin menjawab, Bu. Silakan. On mic. Oke, ramai sekali ini. Silakan, mungkin Mbak Elsanya boleh? Baik, Bu. Menurut saya, manajemen kualitas itu berfokus kepada kepuasan pelanggan, Bu. Kalau kalau suatu perusahaan sudah menghasilkan produk yang berkualitas menurut standar perusahaan, tapi pelanggan masih merasa kurang puas, itu menurut saya masih kurang bagus terkait manajemen kualitasnya, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Elsa, bagus sekali tadi berkaitan tentang menurut Mbak Elsa apa itu manajemen kualitas, artinya kurang lebihnya adalah bagaimana perusahaan itu harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Oke, ini berkaitan tentang apa sih sebenarnya definisi dari manajemen kualitas itu. Saya ambil referensi dari Peter F. Drucker tahun 1982, manajemen harus memberikan arah pada lembaga yang dikelolanya, memikirkan misi, menetapkan sasaran, dan mengorganisasikan sumber daya yang ada. Selanjutnya, bagaimana manajemen kualitas itu bekerja? Jadi kalau semisal tadi Mbak Elsa itu mengaitkan tentang kepuasan pelanggan, nah ini bagaimana kepuasan pelanggan itu bisa tercipta, ya perusahaan itu harus mampu memberikan atau mampu untuk membuat desain. Nah, desain apa yang pasti kalau semisal berkaitan tentang pemasaran, ya pasti produknya atau jasanya begitu ya. Selanjutnya untuk produce to produce gitu ya, bagaimana produk itu bisa diproduksi. Selanjutnya adalah to deliver, yaitu mengirimkan atau menyerahkan produk atau jasanya kepada konsumen atau kepada pelanggan. Dan pelayanan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yaitu customer service. Sehingga nanti akan muncul bagaimana respon dari pelanggan atau konsumen, apakah puas atau tidak puas itu tadi. Jadi hubungan berkaitan tentang manajemen kualitas kurang lebih bagaimana nantinya adalah munculnya respon, ya kan, kepuasan puas tidak puas itu kan respon ya dari konsumen maupun atau dari pelanggannya. Dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan produk, jasa, dan proses organisasi memenuhi standar mutu serta kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya, mengapa manajemen kualitas itu penting? Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah ada persaingan global. Jadi di sini perusahaan menuntut kualitas tinggi untuk bertahan di pasar internasional. Jadi kalau misal kita melihat situasi sekarang gitu kan ya, banyak persaingan yang ketat. Bahkan persaingan kita tidak hanya dari produk antar nasional gitu ya, atau produk lokal saja, tapi juga dengan skala pasar internasional dari Cina, dari Amerika, bahkan dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Selanjutnya ada konsumen yang kritis gitu. Jadi karena banyaknya produk sekarang, banyaknya pilihan produk yang ada di pasaran, sehingga itu membuat konsumen semakin selektif terhadap produk untuk memastikan bagaimana kualitasnya, bagaimana mutu barang dan jasa yang digunakan atau yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan itu tadi. Selanjutnya daya saing. Jadi di sini daya saing itu organisasi tanpa kualitas akan kehilangan posisi di pasar. Ini banyak kasus sekali ya kalau berkaitan tentang daya saing. Banyak sekali produk-produk yang bersaing di pasaran, contohnya skincare itu sangat daya saingnya sangat tinggi sekali gitu. Mereka memastikan bahwasanya kualitas produknya itu tidak kalah dengan produk-produk internasional atau bahkan produk-produk dengan memberikan nilai yang tinggi gitu, memastikan bahwasanya ketika konsumen membeli salah satu produk dari salah satu brand, itu dipastikan bahwasanya brand tersebut memiliki tidak hanya kualitas branding saja yang bagus gitu, tapi juga kualitas dari isi produknya. Selanjutnya ini secara holistik, ini mencakup produknya, prosesnya, pelayanannya, bahkan sumber daya manusia dan budaya organisasinya, ini harus dijaga kualitas dan mutunya. Ini merupakan, nah kalau semisal kita berbicara manajemen kualitas, tidak lepas dari tokoh-tokoh kualitas itu sendiri, di mana di sini ada yang namanya Edward Deming. Ini merupakan bapak manajemen kualitas modern yang membantu transformasi industri Jepang. Tuh. Selanjutnya ada Joseph Juran yang mengembangkan trilogi kualitas perencanaan yang meliputi perencanaan, ada kontrol atau pengendalian dan perbaikan peningkatan. Selanjutnya ada Bapak Philip Crosby yang mempopulerkan konsep zero defect dan quality is free, yaitu biaya kualitas adalah investasi yang menghasilkan keuntungan. Artinya Bapak Philip Crosby ini memunculkan konsep zero defect. Jadi ketika ada produksi barang, tidak boleh ada yang cacat gitu, tidak boleh ada barang cacat atau bahkan sampai kepada tangan konsumen itu tidak boleh, sehingga memang terjaga kualitas dan mutunya.
Nah, ini menurut ada ketika tadi kita belajar atau mempelajari evolusi manajemen kualitas di era inspeksi tahun 1900-an. Di mana yang pertama ada fokus utama dalam era inspeksi ini, yaitu menemukan cacat produk setelah proses produksi selesai. Yang kedua, ada orientasi masih pada output akhir, bukan pada prosesnya. Tenaga kerja khusus atau inspektor bertugas memisahkan produk yang baik dan buruk. Ada kelemahan dalam era inspeksi ini, yaitu biayanya yang tinggi karena banyak produk sudah jadi tapi harus dibuang. Kualitas bergantung pada inspeksi, bukan sistem produksi. Jadi kelemahannya ini membuat ini ya, biayanya tinggi karena banyak defect atau produk gagal yang harus dibuang. Yang kedua ada era quality control. Nah, ini era quality control tahun 1920 sampai 1940. Jadi di sini Walter A. Seuhardt memperkenalkan statistical quality control atau SQC, di mana kualitas mulai diukur dengan data statistik, misalnya ada control chart seperti itu. Tujuannya gitu ya dalam era quality control ini yaitu mendeteksi variasi dalam proses sehingga cacat bisa dicegah sebelum produknya jadi. Kelebihannya pendekatan lebih ilmiah dan preventif dibandingkan inspeksi manual. Tuh. Yang ketiga ada era quality assurance pada tahun 1950 sampai 1970. Nah, ini kalau misal kalian belajar sejarah, di situ ada yang namanya Perang Dunia Kedua gitu ya. Gitu. Jadi Jepang menjadi pelopor dengan filosofi Kaizen atau yang dikenal dengan perbaikan berkelanjutan. Ini salah satu filosofi atau konsep Kaizen yang sangat terkenal di Jepang gitu. Tokoh pentingnya yang menemukan atau yang mempelopori ada Edward Deming, ada Joseph Juran, Philip Crosby, gitu, yang tadi saya jelaskan sebelum materi ini ya, gitu. Crosby atau Deming, nah ini mengungkapkan bahwasanya pentingnya manajemen dalam kualitas. Nah, selanjutnya, menurut Juran, konsep quality menggunakan trilogi, yaitu planning, control, dan improvement. Sedangkan Crosby mengungkapkan berkaitan tentang kualitas adalah zero defect, bukan sekedar memenuhi standar minimalnya saja. Ciri khasnya yaitu keterlibatan seluruh karyawan dalam menjaga kualitas. Jadi tidak hanya bersifat bagian A, B, C saja, tapi seluruh SDM di sini terlibat dalam proses menjaga mutu dan kualitas produknya. Selanjutnya ini merupakan era total quality management tahun 1980 sampai 1990. Yang pertama adalah kualitas dijadikan strategi organisasi, melakukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup produk, proses, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. TQM yaitu mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai prioritas, kerja tim, dan partisipasi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, continuous improvement di seluruh aspeknya. Ada banyak perusahaan di dunia, terutama di Jepang, berhasil menguasai pasar global berkat penerapan TQM ini pada era saat itu. Selanjutnya, era modern tahun 2000 sampai sekarang gitu ya. Kualitas itu diintegrasikan dengan standar internasional dan metode manajemen. Kalau kalian tahu ISO gitu ada macam-macamnya ya. Di sini contohnya ada ISO 9001 yaitu standar sistem manajemen kualitas yang membahas tentang manajemen kualitas global. Ada Six Sigma, pendekatan berbasis data untuk mengurangi variasi dan cacat. Ada Lean Management yang mengurangi pemborosan waktu, biaya, dan tenaga. Fokus berkembang ke arah sustainability, itu ya, keberlanjutan, yaitu ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada proses digitalisasi, yaitu pemanfaatan teknologi untuk monitoring kualitas secara real time. Kualitas ini dipandang sebagai keunggulan strategis yang berkelanjutan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada 7 prinsip manajemen kualitas ISO 9001-2015, yaitu yang pertama adalah fokus pelanggan, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagian akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan puas gitu dengan produk yang dibelinya atau yang dikonsumsinya. Yang kedua adalah manajemen hubungan, membangun relasi dengan supplier dan stakeholder. Jadi tidak hanya membangun kepuasan terhadap pelanggan, tapi juga membangun atau menjalin hubungan baik dengan supplier dan stakeholder yang terlibat. Keputusan berbasis bukti, jadi menggunakan data untuk analisis dan asal ambil gitu. Jadi harus tepat dan itu basisnya data. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Manajemen puncak menciptakan visi dan arah kualitasnya dari yang up, middle, ya kan, selanjutnya yang tengah, semua level karyawan berkontribusi pada kualitas. Ada pendekatan proses, setiap aktivitas dipandang sebagai bagian dari sistem. Ada yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Ini yang tidak boleh ditinggalkan, tidak pernah puas dengan hasil yang saat ini. Harus ada perbaikan-perbaikan terus-menerus. Selanjutnya, ini 8 dimensi kualitas menurut David Garvin. Ada kinerja performance, ada keandalan reliability, durabilitas, estetika, fitur, kesesuaian, service,
sustainability, dan perceived quality. Jadi 8 dimensi kualitas ini harus ada dan terhubung. Menurut David Garvinnya. Oke, ini ada tantangan kualitas di era global saat ini, gitu ya. Ada disrupsi teknologi yang otomasi produksi mengubah standar kualitas tradisional. Ada layanan digital, ada munculnya sekarang e-commerce, finansial teknologi, dan pendidikan online yang memerlukan pendekatan kualitas baru yang saat ini kita lakukan itu termasuk layanan digital. Kesadaran lingkungan, ada green production, dan sustainability menjadi bagian kualitas. Ekspektasi konsumen yaitu pelayanan cepat, mudah, dan personal dengan harga yang kompetitif. Ini yang menjadi tantangan kualitas di era global saat ini. Ini ada studi kasus manajemen kualitas gitu ya. Jadi kalau misal berbicara tentang studi kasus ini, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui. Contohnya makanan lokal gitu. Ini akan mendapatkan strategi menjaga kualitas produk untuk bersaing di marketplace digital. Ada banyak tantangan juga dalam UKM makanan lokal ini, seperti bagaimana mereka itu harus bisa memenuhi ekspektasi pelanggan yang sangat variatif. Artinya kalau berbicara tentang digitalisasi gitu, sekarang kan UMKM itu kan rata-rata sudah go digital. Yang mana tantangannya ini kurang lebih itu dirasakan oleh konsumen. Contohnya, bagaimana konsumen itu hanya dapat melihat produknya, tapi mereka tidak bisa mencicipi atau memeriksa langsung produk, gitu kan ya. Ini juga menjadi tantangan bahwasanya produsen itu harus memberikan gambaran produk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Karena banyak sekali sekarang itu, ya kan, kasusnya berkaitan tentang kita beli produk A, gitu. Fotonya bagus banget gitu ya, warnanya merah, menyala, gitu kan ya. Ukurannya sesuai dengan ukuran yang tubuh kita, sesuaikan S, misal seperti itu, yang ukurannya kecil gitu. Ternyata ketika kita membeli barang tersebut, ternyata warnanya bukan merah menyala, tapi merah marun. Ukurannya ternyata ukuran S, tapi bukan ukuran S yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh UMKM makanan lokal untuk menjaga kualitas produknya dari sisi produksi. Selanjutnya manufacturing untuk efisiensi maksimal. Jadi kalau misal berbicara tentang Toyota, pasti kalian yang ada dalam pikiran kalian adalah mobil gitu kan ya gitu. Jadi mereka menerapkan teori Kaizen, yaitu melakukan perbaikan yang berkelanjutan melalui perubahan kecil, terukur, dan melibatkan seluruh anggota organisasi, perbaiki urutan kerja, atau mengurangi gerakan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kalau semisal berbicara tentang layanan manufacturing, ini berfokus pada penghilangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah kepada semua. Ada ini ya, rumah sakit, peningkatan kepuasan pasien melalui standar. Berbicara rumah sakit itu tidak hanya contoh jika kita bawa ke rumah sakit A gitu, terus dokter diperiksa dokter, terus pasien sembuh gitu. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak aspek yang bisa konsumen rasakan, seperti kecepatan pendaftaran. Cepat nggak sih kalau semisal kita awal daftar ke sana gitu, biasanya kan ada yang lemot gitu ya. Selanjutnya bagaimana petugasnya, ramah tidak gitu. Selanjutnya dalam memberikan informasi jelas atau tidak. Selanjutnya adalah bagaimana dokter memberikan ketepatan diagnosanya terhadap penyakit pasien. Selanjutnya bagaimana menjaga keselamatan pasien dan memberikan kebersihan fasilitas, lalu kenyamanan ruang tunggu dan ketersediaan obat. Lalu bagaimana kecepatan penanganan keluhannya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga bagi rumah sakit di Indonesia gitu. Kenapa? Karena juga ada kasus yang non BPJS gitu ya, lebih cepat penanganannya, yang BPJS lama gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau BPJS lebih lama antrinya gitu ya. Oke. Oke, tadi saya sudah memberikan materi berkaitan tentang manajemen kualitas. Jadi, mari kita berdiskusi. Kira-kira ada beberapa pertanyaan di sini. Apa yang dimaksud dengan kualitas menurut kalian semua? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Ada? Apa Saya yang Bu, dimaksud dengan kualitas? Oke, ada Tria nih. Oke, silakan Tria. jadi menurut saya itu ya Bu ya, kualitas itu adalah tingkat kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi produk ini dikatakan berkualitas jika berfungsi dengan baik, tahan lama, aman digunakan, dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Mungkin seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Tria. Jadi ini ya, artinya Tria bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ada tingkat kemampuan perusahaan untuk bisa memproduksi barang gitu ya, dengan memberikan
dengan memperhatikan segala kualitas dan mutu produksinya. Selanjutnya, apakah kualitas selalu berarti mahal nih gitu. Jadi kalau mahal berarti berkualitas, kalau murah gimana? Apakah berkualitas atau tidak gitu. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Saya Ibu. Oke, silakan. Ada Shirley nih. Silakan Shirley. Jadi, apakah kualitas selalu berarti mahal? Jawabannya itu tidak selalu, karena harga yang mahal belum tentu menjamin kualitas terbaik. Dan produk dengan harga terjangkau juga bisa memiliki kualitas yang baik jika mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, yang terpenting adalah nilai atau manfaat yang diperoleh sesuai harga yang dibayar atau value for money, Ibu. Begitu. Oke, baik Shirley, luar biasa jawabannya. Jadi dilihat dari value atau nilai produknya ya. Jika memang murah tapi itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka itu bisa dianggap sebagai produk yang berkualitas. Oke, selanjutnya bagaimana pengalaman? Mungkin ada yang bisa sharing nih terhadap produk atau jasa yang mungkin pernah membeli sesuatu ternyata kualitasnya rendah gitu. Ada? Saya Bu izin menjawab. Oke, boleh Mutiara, ada sharing, silakan. Rasanya tuh ya Bu kecewa dan juga kapok ya Bu karena saya sebelumnya tuh pernah membeli jas hujan di online shop harganya 15.000. Kan niatnya simple ya Bu, cuma buat jaga-jaga siapa tahu nanti tiba-tiba Ya. saat di luar hujan deras bisa dipakai. Namun saat hujan itu saya coba Bu, saya pakai. Setelah beberapa Ya. ratus meter kemudian bahannya itu robek Bu, kena angin robek, dan akhirnya bajunya tuh tetap basah kuyup dan kita malah masuk angin. Jas hujan yang murah yang harusnya menyelamatkan kita justru bikin rugi 2 kali. Oke, Begitu, Bu. baik. Jadi tadi Mutiara menceritakan kasusnya dia ya, beli barang harapannya bisa melindungi dari hujan, jasnya ternyata tidak. Jadi ini ketika kualitasnya rendah itu akan berdampak merugikan kita begitu. Oke, baik. Ini ada tugas kuis, silahkan bisa diakses dulu ya. Gitu. Di layar sudah tampil. Ini performanya ada Salsabila. Ini skornya 2640. Ada Raja Reza 2620. Ini kira-kira siapa ini skor yang paling tinggi, skor yang bisa memberikan nilai tertingginya. Nilainya masih di peringkat pertama. Oi, Olivia Azwa tiba-tiba berada di tingkat ada Indi. Ada Indi tiba-tiba berada di peringkat 1. Mutiara Gandhi. Oke, lainnya gimana ini? Wah, tidak bisa ini ya terprediksi nih gitu. Kira-kira siapa pemenangnya? Ke PPT ya. Oke, kita kembali ke PPT. Jadi kita berada di penghujung ini ya, berada di penghujung akhir mata kuliah, tuh, di mana dalam akhir mata kuliah ini ada quote dari Bapak Deming, yaitu barang atau jasa bermutu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Jadi tadi diskusi itu ada kira-kira kalau semisal barang yang berkualitas itu apakah barang yang mahal? Bicara tentang quote dari Pak Deming ini, gitu, kita bisa malah yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Gitu. Jadi bagaimana kebutuhan pelanggan atau konsumen itu terpenuhi, maka itu menjadi salah satu hal yang membuat pelanggan itu merasa, oh ini berkualitas, oh ini barang atau jasa yang bermutu. Selanjutnya adalah dari sini kita belajar manajemen kualitas itu merupakan pendekatan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dan hasil kerja memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pengguna layanan. Dari ketiga studi kasus dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap organisasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, prinsip dasar manajemen kualitas tetap sama, yaitu adanya standar yang jelas, keterlibatan seluruh sumber daya manusia, pengendalian proses, evaluasi berkelanjutan, serta perbaikan yang terus-menerus. Dengan penerapan prinsip tersebut, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, menjaga konsistensi, mengurangi kesalahan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pelanggan. Baik, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Maka saya akhiri demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.